Marilah kita awali perjumpaan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sugeng rawuh, selamat datang kepada para dosen, para mahasiswa, dan terutama wabil khusus kepada Ibu Lia, Bu Syarifah Ismailiyah Al-Atas, MT, atas kesediaannya untuk menjadi dosen tamu di kuliah umum yang mata kuliah khususnya adalah mata kuliah ITR atau Independent Thematic Research atau penelitian atau riset mandiri begitu, yang dalam periode ini kita berfokus pada membangun kemampuan melakukan riset literatur. Sebagaimana kurikulum besar dari Magister Arsitektur, posisi mata kuliah ini menjadi bekal bagi penyusunan tesis ke depan di semester berikutnya bersama dengan Architectural Design Studio, Advanced Design Studio yang memproduksi desain. Maka mata kuliah ini selain sebagai bagian pembekalan berbasis literatur tadi, maka diharapkan akan menjadi kombinasi yang komplit sebagai dan menjadi bagian dari proses penyusunan tesis itu sendiri. Sejatinya ada dua kuliah umum yang akan diselenggarakan, yaitu yang pertama tentang teori secara umum yang berkaitan dengan dengan literatur review, terutama sekali yang menggunakan teknik sistematis. Kita mengundang Profesor Nurul, beliau adalah istri dari Pak Rektor kita, tapi karena waktu yang available, yang tersedia masih belum cocok di awal ini, maka kita reschedule tanggal setelah Hari Raya Idul Fitri, insya Allah. Dan kemudian idealnya baru disusuli oleh paparan dari Bu Lia, karena Bu Lia sebetulnya menjadi bagian dari proses yang lebih spesifik. Akan tetapi kami melihat bahwa kalau kita melihat sebagai sebuah skill, sebuah keterampilan untuk melakukan eksplorasi literatur, maka ini juga bisa dilakukan di depan sebagai bagian dari pencarian isu, pencarian problem, dan kemudian juga barangkali menjadi bagian dari proses formulasi research questions, ataupun untuk mempelajari secara umum membekali dan membangun literatur, kajian literatur itu sendiri yang terkait dengan topik tertentu, bidang tertentu. Saya kira posisinya seperti itu. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Lia dan juga Mas Rosid yang sudah mengarrange kegiatan ini dengan sangat baik. Tanpa berbasa-basi, barangkali saya akan langsung menyerahkan kepada Bu Lia. Monggo Bu Lia, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Rosid mungkin bisa merekam ini, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilya untuk pengantarnya, dan juga terima kasih juga untuk kesempatannya. Ini saya merasa deg-degan sekali
mengajarnya di depan rekan-rekan mahasiswa magister dan juga kepada Bapak Ibu sekalian para dosen pengampu di mata kuliah ITR di Magister Arsitektur UII. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mas Rosyid. Beberapa file sudah saya sampaikan ke Mas Rosyid, mungkin nanti bisa di-share ya Mas Rosyid ya. Terima kasih. Kok share sih? Bentar, sorry. Slideshow. Baik, mungkin saya akan awali dengan paparan ini. Kemarin saya dikontak oleh Mas Rosyid dan juga Pak Ilya untuk memberikan atau menyampaikan materi perkenalan tentang Digital Application for Literature Exploration. Gitu. Jadi maksudnya kita, seperti yang tadi telah disampaikan Pak Ilya, kita akan mengeksplorasi literatur, entah itu kelindannya atau entah koleksi data, jumlah literaturnya dan lain sebagainya dari berbagai data yang bisa diakses secara online begitu. Dan kemudian saya sebenarnya mencoba memperkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini ada digital aplikasi yang menurut saya sangat membantu dan bagi saya sendiri yang sedang mempersiapkan sekolah, bagi saya itu menjadi proses yang tampaknya harus dilakukan untuk mengetahui kita sedang berada di mana nih, diri kita sendiri atau riset kita sendiri dan tim kita sedang berada pada titik yang mana gitu. Dan jikapun kita akan mengontak seorang ahli atau siapapun itu yang akan menjadi reviewer atau siapapun yang akan menjadi narasumber dari riset kita, kita bisa merujuk pada kelindan data tersebut. Dan itu softwarenya, sebenarnya bukan software ya, web app-nya yang saya kenal adalah FOSViewer. Namun ke mahasiswa sekalian, kemarin saya juga konfirmasi ke Mas Rosyid, ada beberapa mungkin yang belum mengenal Publish or Perish atau Mendeley sama sekali gitu. Jadi saran saya ketika kita sudah masuk ke dalam FOSViewer, maka data-data yang akan diolah itu sebaiknya sudah dipunyai pada Publish or Perish atau setidaknya di Mendeley begitu. Jika tidak pun sebenarnya bisa, tapi kita harus memasukkan data itu secara manual satu persatu dan itu sangat buang waktu gitu ya, takes time sekali. Baik, jadi kalau kita pengen tahu FOSViewer itu sebenarnya apa, jadi sebenarnya FOSViewer itu adalah salah satu aplikasi untuk analisis bibliometrik ya. Jika rekan-rekan semua browsing tentang analisis bibliometrik, sebenarnya dia tidak terikat pada suatu keilmuan tersendiri gitu. Dia terikatnya biasanya dengan keilmuan kepustakaan ya. Jadi rekan-rekan yang misalnya ada mendalami tentang kepustakaan, jadi perpustakaan dan lain sebagainya, itu merisetnya tentang bibliometrik ini. Atau penerbit dan lain sebagainya. Tapi juga kita sebagai researcher, saya menganggapnya mahasiswa magister arsitektur adalah researcher begitu ya, sepatutnya mengerti secara dasar gitu ya, dalam entry level tentang analisis bibliometrik ini, karena aplikasinya bisa banyak sekali dan manfaatnya sebenarnya bisa sangat versatile tergantung dari kebutuhan kita. Nah, manfaat utamanya FOSViewer itu adalah yang paling tidak yang utama adalah menemukan novelty atau kebaruan gitu ya pada tema penelitian. Jadi selama ini kan mungkin teman-teman sudah pernah TA atau tugas akhir seperti itu ya, entah pada masa manapun gitu, 1 tahun lalu atau bahkan ada yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, itu rasanya ketika kita menentukan state of the art, masih ingat ya kata kunci itu state of the art, belum banyak tool yang kita dapat andalkan untuk melegitimasi statement kita. Jadi selama ini state of the art itu baru dikatakan sebagai sesuatu yang subjektif. Kenapa subjektif? Karena bukti bahwa kita sudah membrowse itu, sudah membaca itu, dan menghubungkan antara satu paper dengan paper yang lainnya itu tidak ada buktinya. Gitu. Ya, kemudian setelah itu mungkin 10 tahun yang lalu, maaf tadi saya di mute. Oke. Jadi mungkin ada misalnya Mendeley gitu ya untuk reference manager. Nah, seperti namanya reference manager itu dimanfaatkan untuk memanage referensi-referensi apa saja yang sudah kita punya.
agak membantu sedikit. Kalau zaman saya kuliah dulu, nyimpennya basisnya hanya foldering saja, gitu ya. Jadi kalau kita nggak rapi folderingnya di komputer, ya udah bablas gitu. Jadi kita tidak bisa mengkelindankan antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain gitu. Dan di daftar pustakanya juga nanti bakalan tidak baik juga begitu. Nah, kemudian muncul si FOSViewer itu untuk itu memberi bukti gitu ya, atau mengelola data yang sudah ada di reference manager itu berdasarkan kelindan kata kunci atau kelindan author-nya, pengarangnya, atau apapun yang ingin kita masukkan ke dalam analisis bibliometrik itu. Itu manfaat utamanya. Dan dari situ kita jadi tahu, oh ternyata dalam subjek yang kita ingin masuki, sebenarnya sudah banyak orang yang mengerjakan riset tentang hal tersebut, gitu, misalnya tentang keyword tersebut. Tetapi belum ada yang mengerjakan di konteks iklim tropis misalnya, atau belum ada yang mengerjakan pada konteks kekhususan tertentu yang memang sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, entah itu iklim, entah itu kebijakan, entah itu tren, dan lain sebagainya. Bahkan dengan analisis bibliometrik ini, kita juga bisa mendapatkan analisis big data begitu ya dari sosial media, misalnya dari Twitter, berapa hashtag Twitter yang membahas tentang tren tertentu gitu misalnya. Nah, itu cara mudah untuk memahaminya kira-kira seperti itu. Kebaruan, kemudian time based, kemudian kelindan data yang ada di dalam FOSViewer. Jadi kepanjangannya FOSViewer sendiri adalah Visualization of Scientific Landscape ya. Jadi selain dia memproses apa yang ada di reference manager, dia juga menampilkan atau memvisualisasikan. Tujuan utamanya sebenarnya memvisualisasikan sih, gitu, dari scientific landscape, gitu. Yang dimaksud dengan scientific landscape itu tadi itu ya, berkelindannya suatu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya, tema satu dan tema yang lainnya, suatu kelompok researcher dengan kelompok researcher lainnya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu, Robert Woodbury itu dia enconannya grup risetnya bersama siapa saja gitu, supaya ada kaderisasi gitu ya, nggak tua-tua amat gitu, tapi kita bisa cari riset yang kita bisa apa istilahnya cukup nyaman untuk kita tanya-tanya gitu, misalnya contohnya seperti itu. Dia merupakan software atau web app, sebenarnya masuknya lebih ke app ya, kita tidak perlu menginstal, sekedar apa istilahnya mengoperasionalkan di dalam PC kita, jadi dia tidak install, yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik gitu. Seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi, dan lain sebagainya. Bagi pengurus jurnal ini menjadi sangat penting, dan kayak Bu Yayah gitu ya, Bu Aisyah, terima kasih sekali sudah banyak memperkenalkan juga gitu ya. Jadi udah tahu bahwa jurnal antara jurnal satu dan jurnal yang lainnya itu kelindannya seperti apa. Kemudian trennya itu nanti muncul di tahun keberapa, muncul ada jurnal-jurnal dengan tema demikian gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi manfaat utamanya itu tadi, satu, menemukan novelty, kemudian yang kedua adalah mengetahui kelindan tema penelitian gitu. Aduh, maaf, pecah ternyata. Oke, jadi, nah, secara sederhana, sebenarnya saya sudah sampaikan ada tutorial. Nah, terima kasih Mas Roshid ya. Ada tutorial FOSViewer yang bisa, atau manual ya, manual FOSViewer yang bisa Anda jadikan rujukan, dan juga itu ada website untuk belajar tentang FOSViewer maupun mendownload softwarenya, gitu ya. Nanti kita kerjakan sama-sama. Tapi pada dasarnya di dalam FOSViewer itu tadi ada jenis analisis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah authorship dan co-authorship. Dia menganalisis kolaborasi penulis dengan penulis lain, itu tadi ya, enconan risetnya dengan siapa, begitu kira-kira. Dan juga dari situ kita jadi tahu, oh ternyata suatu tema penelitian itu bisa dihubungkan dengan tema yang lain berdasarkan author-nya. Gitu. Misalnya ada author yang saya follow, dia membahas tentang computational architecture, tetapi belakangan banyak berkelindan dengan author yang membahas tentang urbanisme juga misalnya. Jadi berarti trennya keminatan dia adalah mengerjakan computational architecture yang pada landscape-nya adalah pada lanskap urban gitu. Kemudian analisis akan memvisualisasikan hasil berdasarkan nama penulis, kemudian organisasi penulis atau negara asal penulis. Gitu. Dan yang lebih penting lagi mungkin tahun ya, jadi tahun penulisan itu menjadi penting sekali untuk kita bisa
lihat di co-authorship ini dan semua jenis analisis dalam FOSViewer. Kemudian ada co-occurrence, dia menampilkan visualisasi jejaring antar kata kunci. Jadi itu tadi ketika kita bisa mohon maaf, saya mute dulu tadi. Ketika kita bisa mengkoleksi suatu paper, itu oke, satu langkah gitu ya dengan reference manager dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu tadi kelindahan atau jejaring antara kata kunci. Jadi, misalnya keyword computational architecture, trennya sekarang mengarah kemana nih? Apakah ke generative design ataukah generative design ternyata udah ditinggalkan sampai dengan tahun 2017 misalnya, dan sekarang malah mungkin masuk ke big data atau yang lebih IT lagi atau lebih ke programming dan lain sebagainya, sudah masuk ke scripting dan lain sebagainya begitu. Jadi dari situ kita bisa tahu, kita bisa masuk ke bagian yang mana akan melengkapi gap yang sekarang masih ada, bolong yang sekarang masih ada, atau justru menambah kelindahan baru gitu ya, membuat kebaruan tersendiri begitu. Saya rasa kalau di level magister, mahasiswa bisa lebih ke arah ini ya, melengkapi apa yang sudah ada gitu. Jadi tidak mulai dari nol sekali, tetapi melengkapi gap gitu. Kemudian kalau jenis analisis yang lain dari citation, ini akan memvisualisasikan dokumen yang diamati. Jadi dokumen yang diamati atau diuji akan dihubungkan dengan dokumen lain gitu, yang juga diamati atau diuji. Jika mereka menyitir artikel lain atau mensitasi begitu ya, yang sama-sama diamati, maka nanti poinnya akan menjadi tinggi gitu, dan juga mungkin bubble-nya jadi tinggi. Kemudian ini ya, kalau kita bicara tentang bubble-nya itu maksudnya yang bulat-bulat seperti ini akan menjadi lebih besar, kemudian juga garisnya menjadi lebih jelas, lebih kuat gitu, dan nanti angka numeriknya juga menjadi lebih tinggi, numerik citasi. Walaupun sebenarnya angka citasi itu bisa kita lihat langsung dari ini ya, dari misalnya dari Scopus atau dari reference manager-nya yang dari DOI-nya, kita itu hanya citasi singular, jadi citasi satu paper saja. Nah, bagaimana dengan antara paper satu dengan paper lainnya? Atau mungkin suatu periset atau suatu tim riset punya serial paper begitu atau serial jurnal yang dipunyai. Nah, masing-masing itu citasinya berapa? Gitu. Nah, itu kita bisa olah dengan FOSViewer juga. Gitu. Kemudian analisis ini berguna untuk memperlihatkan citasi antar dokumen ya tadi, kemudian bisa dipakai juga untuk melihat self citation penulis. Jadi dengan cara ini juga penulis ataupun penerbit atau pengelola jurnal bisa melakukan self evaluation gitu ya terhadap produknya atau produk tulisannya pada tahun berapa atau pada seri yang keberapa ternyata citasinya lebih tinggi, dan itu banyak terjadi. Misalnya pada awal-awal mungkin masih pembahasannya lebih ke ranah yang umum gitu ya, dan itu sudah banyak saingannya dalam tanda kutip, sudah banyak penulis lain yang juga menuliskan gitu, maka kans dia untuk disitasi itu menjadi lebih rendah misalnya di awal-awal tren, tapi kemudian setelah itu mungkin 5 tahun, 10 tahun setelah itu dia menjadi trending atau menjadi nilai citasinya menjadi naik gitu. Maaf. Oke, ini misalnya data yang bisa kita dapat, kelindahan data yang bisa kita dapat ketika kita memasukkan kata kunci industri 4.0 atau AEC industri 4.0 atau construction industry 4.0. Ini dari FOSViewer dengan data dari Scopus tahun 2020 sampai dengan 2022. Kalau tidak salah ada beberapa, saya set supaya tidak sampai 500 begitu ya, supaya masih bisa di-download dalam satu kali ambil data begitu. Kira-kira 400-an ya, 480-an itu paper membahas tentang machine learning, dan dia paling berkelindahan paling dekat dengan artificial intelligence misalnya. Kemudian paling berkelindahan dekat juga dengan big data dan Internet of Things. Kemudian yang menarik ada COVID-19 dekat di situ. COVID-19, kenapa itu menjadi muncul walaupun kecil dan agak jauh dari machine learning-nya itu sendiri, tetapi dia menjadi
keunikan dari paper yang membahas tentang construction industry 4.0 mulai tahun 2020, kan itu tahunnya COVID gitu ya kira-kira. Berarti ada banyak paper yang ada cukup banyak paper yang bisa terbaca berkelindan di tema tersebut gitu. Kemudian kalau kita ingin mencari tahu misalnya topik construction industry 4.0 itu ada simulasi yang muncul atau tidak. Misalnya ada simulasi yang muncul di keyword, muncul di judul, atau muncul di penjelasan simulasi tertentu gitu untuk cari tahu tren atau apa istilahnya peluang penggunaan suatu software atau suatu metode. Itu kita juga bisa lihat juga di hasil bibliometric analysisnya. Misalnya ada muncul swarm intelligence, berarti kan dan dia dekat dengan energy efficiency, kemudian artificial intelligence, dan Internet of Things. Berarti di situ swarm intelligence bisa kita jadikan sebagai pendekatan atau metodologi riset yang membantu kita untuk menghubungkan antara tiga hal tersebut, energy efficiency, Internet of Things, dan machine learning. Kecurigaan saya, walaupun saya belum baca papernya satu persatu, gitu, kecurigaan saya swarm intelligence itu muncul ketika misalnya ada banyak aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan marketplace dan juga misalnya contohnya Gojek, itu namanya apa ya istilahnya, yang terkait dengan transportasi. Jadi memanfaatkan data swarm itu dari Internet of Things-nya gitu, dan juga di machine learning-nya. Kemudian misalnya ada Fuzzy Siemens, kemudian Cloudera, itu kan berarti software-software atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membahas tentang construction industry 4.0, dan itu yang existing. Bahwa kita kemudian akan mempelajari itu, mendalami itu, kemudian melihat peluangnya atau kansnya masuk ke dalam riset kita, itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Tapi tidak harus seperti itu juga. Yang menarik lainnya adalah tentang data mining ya. Jadi bagaimana data mining ini menjadi muncul di tema Industry 4.0, berarti dan cukup besar kelindannya, kelompok papernya, kelompok keywordnya, berarti secara trend riset, data mining ini menjadi cukup, apa istilahnya, cukup trendy begitu ya, cukup bisa dikatakan banyak dibahas oleh researcher di seluruh dunia begitu. Dan ini energy harvesting juga iya, jadi tahun 2020 sampai 2022 mungkin karena kebijakan iklim dan lain sebagainya kemudian menjadi banyak pembahasan tentang itu juga gitu. Sebenarnya mulai tahun 2000 juga sudah mulai banyak dibahas gitu ya. Kemudian ini juga bibliometric review of computing in the construction industry. Ini dari paper yang saya ambil dari Spindler. Jadi kita bisa melihat kelindahan data, dan yang menarik ada poin-poin, walaupun ini keterangan tambahan ya. Jadi kita bisa menambahkan keyword-keyword tertentu yang terkait dengan suatu pendekatan dalam computing in construction industry dan mengurutkannya. Jadi kalau kita lihat datanya, nanti kita bisa lihat entah kelindahan H-indeksnya atau entah bobot keterhubungannya dengan satu keyword dan keyword lainnya, itu bisa kita urutkan hierarkinya. Misalnya yang ini yang ke-0 ada construction planning. Jadi ketika kita masuk ke computing in the construction industry pasti membahas tentang construction planning. Jadi paling dekat kelindahan hierarkinya adalah dengan construction planning. Kemudian yang nomor 1 ini building information modeling, berarti dia kelindahan yang kedua yang paling dekat dengan ketika kita membahas tentang computing in the construction industry. Kemudian yang kedua ada computer vision atau visualization, itu. Kemudian yang ketiga global positioning system, GIS termasuk di dalamnya. Kemudian yang keempat laser scanning. Nah ini sebenarnya sangat teknis, tetapi ternyata masuk dalam urutan 10 besar gitu ya, urutan hierarkinya. Kemudian yang kelima adalah augmented reality, dan ini juga bisa kita lihat paper yang paling dominan di sini, paling banyak disitasi. Kemudian yang nomor 6 ada progress monitoring. Jadi nomor 7 workspace management, dan nomor 8 mobile crane. Semakin ke bawah semakin teknis gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini kita juga bisa urutkan berdasarkan tahunnya. Walaupun ini olah data lagi ya, jadi tidak langsung apa yang ada di Fosure itu, tapi setidaknya kita bisa
bantu untuk menunjukkan timeline pembahasannya seperti apa. Misalnya tentang construction planning itu ternyata sudah mulai dibahas tahun 1995, gitu ya. Kemudian tahun 1998, 2001 mulai masuk tema tentang augmented reality, gitu, tentang AR. Ya. Kemudian mulai banyak membahas tentang computational in construction industry itu tahun 2007. Jadi semua tema ini sudah terbahas tahun 2007. Artinya apa? Artinya bahwa tahun 2007 itu merupakan apa istilahnya milestone bahwa semua pembahasan tentang construction industry yang menggunakan computational itu mulai elaboratif dibahas tahun tersebut. Nah, itu tadi sebenarnya pengantarnya. Yang lebih lengkap lagi sebenarnya saya sangat mengarahkan mahasiswa untuk melihat Fosviewer manual, sudah di-share oleh Mas Roshid ya Mas. Ya ini, yang file terakhir yang PDF manual Fosviewer, atau bisa juga dibuka di website Fosviewer dan bisa di-download dari situ. Jadi silahkan kalau misalnya pada saat ini misalnya koneksinya terputus dan kehilangan chat dan lain sebagainya, Anda bisa langsung ke website Fosviewer. Kemudian ini juga saya menggunakan tutorial dari pembuatnya itu sendiri, Nis Jan van Eck, gitu. Dan yang membuat Fosviewer manualnya juga dari Leiden University. Oke, kita mulai masuk ke teknis, tapi ini masih poin-poinnya dulu, nanti kita coba bersama setelah saya tutup slide ini. Ini yang ketika kita masuk ke Fosviewer, yang pertama adalah bagaimana kita akan mengimport dataset. Jadi ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah directly importing datasets of bibliometric nature. Jadi kita langsung menghubungkan data dari Web of Knowledge, kemudian Scopus, Medline, atau RIS. Ya, Scopus kita sudah banyak tahu, dan mudah-mudahan rekan-rekan semua punya akun, atau kalau tidak nanti kita bisa bantu pakai Publish or Perish, gitu ya. Kemudian RIS itu adalah satu jenis file begitu yang bisa kita generate dari Mendeley, dari reference manager Mendeley. Itu kita bisa kirim list-list paper yang pernah kita baca atau yang menurut kita berkelindan terhadap suatu topik ke format RIS. Kemudian importing a text, metode yang kedua, where each paragraph will be considered a unit of text to compute co-occurrence, tapi ini menurut saya sangat takes time ya, sangat butuh waktu sangat lama, kecuali kalau untuk mendalami tentang suatu tema tertentu dan kita sudah tahu kelindannya seperti apa sebenarnya, maka ini akan sangat takes time, sangat butuh waktu banyak gitu. Kemudian yang ketiga, tapi mumpung lebaran mungkin boleh dicoba nanti ya, siapa tahu sambil halal bihalal gitu di keluarga, takut ditanya sama tante kapan nikah gitu kan, bisa sambil import text gitu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf bercanda ya Bapak Ibu, importing your own networks, jadi kita bisa menambahkan data yang dari network kita sendiri. Nah, kita mulai masuk ke tata caranya, nanti kita akan coba juga, tapi kita baca dulu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi kita bisa punya 3 pilihan ini, create a map based on network data, pilihannya di Fosviewer network files, atau GML files, atau Pajek network files, itu dari si Leiden-nya itu sendiri ya. Kemudian pilihan kedua adalah create a map based on bibliographic data, ini yang sangat disarankan, dan menurut saya cukup membantu gitu ya. Choose this option to create a co-authorship keyword co-occurrence, yang tadi kita bahas di awal, kemudian citation dan bibliographic coupling or co-citation map based on bibliographic data. Kemudian supported file types-nya kita bisa cek di sini ada Web of Science, Scopus, PubMed, dan RIS files ya, atau reference manager files. Kemudian yang ketiga itu ada create a map based on text data. Ini juga kita bisa masukkan kalau dari reference manager kita udah mendownload RIS filenya, kita bisa pakai cara yang ini juga. Kemudian ini langkah-langkahnya, yang pertama klik on create, kemudian yang kedua create a map based on bibliographic data, pilih yang kedua ini, kemudian yang ketiga langkahnya adalah klik next. Sebenarnya kalau untuk
rekan-rekan mahasiswa magister tampaknya sudah lanyah ya, sudah terbiasa ya. Gitu. Nah, ini di contoh yang di tutorial yang disampaikan oleh sumber, dia memilih PubMed, gitu ya. Tapi saya boleh sarankan kalau misalnya Anda gunakan Scopus itu mungkin akan lebih mudah, gitu ya. Kemudian klik next dan kita bisa pilih ada contoh file yang kita bisa dapatkan ketika kita download installer atau app dari Fosviewer itu. Anda bisa gunakan 2 file di situ dan memasukkan ya yang formatnya TXT seperti ini. Atau ketika kita download dari publish or perish atau save paper dari publish or perish dalam format TXT, kita bisa panggil juga di sini. Ya, kalau sudah klik OK, kemudian kita kemudian akan menentukan tipe analisis ya, seperti yang tadi kita bahas. Co-authorship itu berarti networks of co-author, jadi kita bisa tahu kelompok risetnya siapa saja. Jadi lebih ke author ya, kalau ini poinnya lebih kepada antara author satu dan author yang lainnya. Kemudian kalau yang co-occurrence, networks of the keywords provided by the authors of the editors. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui landscape risetnya seperti apa atau state of the art-nya seperti apa, saya sarankan menggunakan yang co-occurrence. Kemudian unit of analysis-nya bisa authors atau organizations. Organizations banyaknya digunakan untuk rekan-rekan yang mengkaji tentang medical gitu ya, tentang tentang kesehatan, misalnya dari John Hopkins atau segala macam, itu kita bisa gunakan organizations. Atau kalau misalnya kita akan menguji atau menganalisis yang basisnya organisasi gitu, misalnya terkait dengan green building, kita bandingkan antara Star Green Building dengan World Green Building atau dengan LEED gitu. Tapi biasanya yang sering saya pakai, yang pernah saya pakai yang authors ini ya, yang organization belum banyak implikasinya untuk riset yang kita punya, tapi bisa juga. Kemudian yang ketiga, on counting, see also the explanation here, kita bisa masuk ke sini. Sebisa mungkin full counting kalau misalnya kita akan memperhitungkan semua paper yang ada di dalam list tersebut. Fractional counting itu digunakan ketika kita sudah tahu dari keseluruhan list tersebut mana yang akan di-exclude, mana yang akan disimulasikan secara utuh gitu ya. Kemudian ini optional thesaurus file. Thesaurus file is often necessary to merge different variants or misspellings of an author name or term. Nah, ini contoh dari kasus saya gitu ya. Saya sebenarnya ada kesalahan tulis nama gitu, atau ada dua jenis nama saya, nama akhirnya ada yang atas aja, atas, dan ada yang al atas. Nah, dengan thesaurus file ini kita bisa bantu mengkorelasikan antara author yang al atas dengan yang atas gitu misalnya. Walaupun ya papernya baru seiprit. Kemudian setelah itu choose threshold, kita pilih minimum number of documents of an author. Kalau saya biasanya pilih 1 supaya, tapi tergantung subjek yang Anda hadapi sebesar apa. Saya memilih 1, kenapa? Karena supaya setiap kali ada researcher menulis atau ada author menulis, itu akan terdetek di kelindan datanya. Jadi tidak harus 5 gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin mencari tahu kelompok researcher ya, atau misalnya ingin mencari tahu, saya ingin cari tahu keyword yang atau pendekatan penelitian yang sudah settle aja. Sudah settle itu dalam artian dia baru bisa menjadi settle jika sudah dibahas oleh misalnya 10 paper atau beberapa jurnal gitu ya. Itu maka Anda bisa ubah menjadi 5 atau 10 dan lain sebagainya. Itu tergantung dari yang Anda butuhkan. Kemudian choose number of authors for each of the, ini dari data yang diberikan, yang dimasukkan itu ada 172 author. The total strength of the co-authorship links with other author will be calculated. Jadi kalau dia pernah menulis bareng dengan author yang lain, nanti akan nilai co-authorship-nya akan berubah ya. Jadi tergantung dari dia pernah menulis dengan orang lain atau tidak. The authors will with the greatest total link strength will be selected. Nah, number of authors to be selected, kalau bisa untuk tahap awal dimasukkan semuanya aja, gitu ya. Kalau misalnya kita sudah pengen pembobotan gitu ya, jadi misalnya dari 172, 50 besar yang paling banyak nulis bareng gitu misalnya. Nah, itu baru kita bisa masukkan angka 50 di situ.
Nah, ini kalau sudah kita pilih tahap yang sebelumnya, akan muncul list nama seperti ini. Jadi masing-masing keluar satu author, ada dokumennya 34, misalnya ada 59 dan lain sebagainya. Dengan total link strength-nya 109. Berarti si penulis author Luo ini, dia apa istilahnya ya, dalam 34 paper menulis kira-kira bersama dengan tiga penulis lainnya atau 3 author lainnya. Gitu. Kalau sudah, nanti klik finish dan nanti akan ke-run sendiri, tunggu sebentar, jangan langsung diklik. Semakin besar data yang dihadapi, berarti semakin lama proses running-nya. Tapi lamanya itu tidak sampai 10 menit gitu ya. Biasanya maksimal sekali itu 5 menit gitu, udah keluar, tergantung dari data yang dihadapi. Begitu kira-kira, kita mungkin langsung masuk ke tutorialnya, nggih, Bapak Ibu dan juga para mahasiswa. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa bisa download di sini untuk post viewer-nya. Yang pilih yang edisi terbaru 168, download post viewer di sini. Nah, kemudian nanti layar saya masih terlihat ya Pak ya, Bapak Ibu? Masih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik. Nah, nanti pada saat kita sudah download itu akan muncul satu zip ya, satu file zip yang harus diekstrak gitu. Sebaiknya diekstrak dalam satu folder, kemudian di dalamnya itu sebenarnya sudah sangat lengkap sekali. Ini aplikasinya, web app-nya, aplikasinya, kemudian ini manualnya, isinya yang tadi seperti saya sampaikan di sini, dan itu sudah lengkap sekali membahas masing-masing cara baca data, kemudian arti dari warna, arti dari garis, dan lain sebagainya bisa dibaca di manual tersebut. Kemudian, nah ini data bisa digunakan untuk latihan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa bisa latihan berdasarkan data yang diberi oleh dari Leiden University-nya. Ya Pak Galih, mohon maaf perlu update Java terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu. Iya, saya tadi diminta audit Java juga. Iya, tapi cepat kok ya Bu ya, nggak lama. Iya sudah ini. Oke. Jadi mohon maaf saya lupa sampaikan, tapi ada kok di di keterangannya itu ketika kita klik nanti akan muncul update Java terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu sekalian kita juga bisa membuka via Fosviewer web ya, jadi web app-nya. Saya sebenarnya belum pernah coba kalau yang web app. Nah ini tinggal diklik. Nah nanti interface-nya juga kira-kira sama dengan apa yang ada di Fosviewer yang aplikasi yang ada di PC Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti ini. Ya, kita pakai yang di PC aja nih Bapak Ibu. Yang di web app kayaknya kurang lengkap nih. Nah, kalau yang di web app itu hanya ini ya, pilihannya ya visualisasi, items, dan kemudian maksimum table length dan lain sebagainya. Kita bisa find item juga dan update, rotate atau flip, tapi sangat terbatas. Jadi saran saya kalau misalnya ingin betul-betul ingin mulai dari awal, mungkin pakai yang di aplikasi saja. Seperti ini. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, apakah sudah membuka Fosviewer-nya masing-masing? Sudah. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, ketika kita membuka Fosviewer pertama kali, itu pasti awalnya masih kosong ya, Bapak Ibu. Jadi, kita bisa klik create di sini. Klik create. Kemudian, nah seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa create a map based on bibliographic data, karena temanya adalah untuk analisis bibliografik.
Jadi kita bisa masukkan, pilih di pilihan kedua ini, kemudian klik next. Nah, kita bisa read data from bibliographic database files, atau bisa read data from reference manager files, atau bisa juga download data through API. Jadi, tapi Microsoft Academic sekarang udah nggak bisa ya, jadi pakainya Crossref, Semantic Scholar, Doji, dan Wikidata. Tapi saran saya untuk tahap awal mungkin coba yang 2 awal ini saja. Dari file yang sudah di-share oleh Mas Roshid, kita bisa pakai. Oke, Mas Roshid sudah share ulang ya. Terima kasih Mas Roshid. Sebentar. Kemudian kalau sudah klik next, nah kita bisa pilih RIS files seperti yang ada di contoh instalasi tadi, ya. Atau kalau misalnya kita sudah punya data dari Mendeley yang kita ekspor, kita bisa pilih yang RIS gitu ya. Misalnya kita pilih yang ini, klik next. Nah, ini kemudian kita bisa memilih Ibu tipe. bisa pelan-pelan nggak, Bu? Boleh, Bu. Baik. Oke. Jadi yang ini create a map sudah ya, Bu ya? Sudah. Oke. Kemudian setelah itu bisa baca data dari bibliographic database files. Jadi kalau kita punya akun Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, atau PubMed, biasanya teman-teman di kedokteran, itu bisa dipilih ya cara yang ini. Atau kita juga bisa dari reference manager files, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa via Mendeley, atau kita generate data dari publish or perish. Rekan-rekan, apakah sudah pernah mengakses publish or perish? Pernah, Bu. Oke, makasih Bu Nasi. Kaget saya. Alhamdulillah sudah pernah ya. Jadi kalau menurut saya itu sangat membantu sekali sih untuk mengakses Scopus dan lain sebagainya, tapi dengan free begitu, atau kita jadi tahu, Banyak tahu banget Saya kok jadinya, nggak Bu Lia. keluar gambar itu waktu jalan ini, kotaknya masih putih ya, kotak yang nggak apa-apa di Bu, atas. belum selesai soalnya Bu. Oh, punya Bu Oke. Saito. Itu tadi yang file yang tadi, mohon maaf. Oh iya. Oke. Tuh. Misalnya dari publish or perish, atau Mendeley dulu ya, tadi lagi ngomongin Mendeley. Dari Mendeley kita bisa, sebentar saya hide dulu. Mendeley-nya harus dibuka. Contoh aja Bu, di pikir. contoh yang diserahkan Mas Roshid sudah ada contoh filenya. Ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu dan para mahasiswa ingin mencoba sendiri, caranya adalah memilih folder yang dimaui gitu ya, kemudian klik export all ke RIS ya, .ris. Mohon maaf nih Bapak Ibu, banyak soundtracknya. Hiburan Bu. Lagi suka Ini Bu Lia, vocalizing. yang mana yang bibliografi database file atau yang reference manager? Sebentar Bu. Dari reference manager aja. Iya. Yeah, Bu. Kalau misalnya, kalau misalnya sudah punya akun Scopus, nggak apa-apa Bu, pakai ini langsung juga bisa. Kalau sudah di data from reference manager, bentar kembali ke ini tadi ya, Mendeley. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa udah punya Mendeley semua ya. Kalau menurut saya bantu sekali. Jadi kita lagi ada di jalan atau lagi ngantri di bank atau ngantri dimanapun itu, ketemu paper yang menarik, bisa langsung di tag, ya, bisa di bookmark di Mendeley-nya, asal install Mendeley for PC atau Mendeley for mobile gitu. Dan itu sangat membantu untuk mengkoleksi paper-paper yang kita ingin dalami begitu ya, atau setidaknya dari judul menarik begitu, sesuai dengan riset kita. Nah itu tadi caranya. Setelah kita punya kumpulan
reference itu di Mendeley, dan kita akan ekspor jadikan data RIS, itu tinggal diekspor, kemudian pilih yang ini RIS dan save ke sini. Ini karena sama, oh sorry. Kemudian dikasih nama sesuai dengan foldernya, sesuai dengan yang Anda mau, gitu. Kemudian klik save. Nanti di folder ini sudah muncul ya, ada satu tambah RIS file di situ. Baik, kalau misalnya tidak dari Mendeley, maka kita bisa juga dari publish or perish. Nah, publish or perish itu bisa kita akses melalui web. Publish or perish. Webnya namanya harzing.com ya. Mungkin saya masukkan ke chat. Nah, publish or perish itu sifatnya sama app ya. Jadi dia bisa membantu kita untuk mengkoleksi itu tadi paper-paper yang kata kuncinya kita masukkan ke situ, kemudian kita ekspor menjadi data CSV atau comma separated file. Jadi dia basisnya data bisa dibaca dengan Excel, bisa dibaca dengan software-software untuk analisis lainnya ya, untuk statistik juga bisa. Untuk pemodelan juga bisa. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya Anda sudah punya publish or perish, Anda bisa masukkan seperti ini. Kalau misalnya baru pertama kali buka publish or perish dan belum mengkonekkannya dengan Scopus, maka kita bisa ini ya. Sebentar. Kita nanti bakalan diantarkan ke sini, minta API gitu ya. Aduh, sorry. Saya tutup ya ini. Akan minta API dan akan diarahkan ke dev.elsevier.com. Nanti Anda tinggal memasukkan apa istilahnya API key-nya ke dalam apa istilahnya bubble-nya gitu ya. Oke, kemudian, nah ini cara instalasinya sudah sangat jelas, bisa ditunjukkan. Oke, dan pilihannya juga banyak, untuk Linux juga ada, tutorialnya juga ada, user manualnya juga lengkap ada di sini. Nah, pas sudah masuk publish or perish, kita bisa masukkan gitu ya, kata kunci. Biasanya yang bagi saya sangat membantu itu adalah dengan memasukkan title words-nya. Sebisa mungkin tidak menggunakan huruf besar atau kapital, karena nanti dia akan membaca hanya yang sesuai dengan itu gitu ya. Jadi pakai huruf kecil aja semuanya, kemudian tambah keywords tertentu yang menurut kita bisa di cross-ref-kan gitu ya. Kemudian jangan lupa memasukkan tahun, karena kalau misalnya kita nggak memasukkan tahun, nanti semua data yang terkait dengan title words ini akan masuk ke di-run dalam sekali jalan. Padahal di publish or perish ini ada batasan ya, kalau tidak salah 300 paper atau 500 paper, saya lupa. Jadi memang harus dibagi-bagi mungkin ya, kalau misalnya kita akan meriset dari 2000 sampai 2022, berarti mungkin dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan tahunnya 2010 sampai dengan 2022, kemudian kita tinggal klik search di situ, dia akan muncul seperti ini. Ini lengkap, ada H-index-nya, citation years-nya, tahun citasinya, kemudian jumlah papernya ada 200, so ini maksimal 200 ternyata. Total citasinya ada 3.682, citasi per tahunnya seperti ini. Citasi per papernya rata-rata ini rata-rata 18,41. Kemudian author per papernya 1, H-index-nya 30, C-index, HI norm, HI annual, dan HA index-nya seperti ini.
Nah, setelah itu kita tinggal save results-nya. Ya. Save results-nya ini bisa ke matrix SCSV, results SCSV, itu tadi comma separated value, jadi nanti dia akan dibaca secara otomatis oleh oleh FOSS-viewer-nya sesuai kolomnya gitu ya. Itu kok CSV, kemudian ini RIS ya, reference manager sama dengan jenis file yang diekspor dari Mendeley. Itu tinggal klik, nanti kemudian kita masukkan di sini mau dinamai seperti apa lagi. Kalau sudah klik save, yang CSV juga bisa kita coba. Nah, ini yang sudah ada ya. Sampai sini sudah bisa Bapak Ibu dan juga para mahasiswa? Belum. Gimana Bu? Ada kesulitan di bagian mana Bu? Tinggal aja. Loh, atau pakai contoh file aja Bu yang sudah disampaikan Mas Rosid nggih. Ini nanti supaya kebayang Mungkin prosesnya usul seperti ikut apa. salah satu dulu Bu yang contoh file dulu. Oh nggih, nggih. Gimana? Nggih. Ini kalau saya pakai M1 itu belum bisa update Java-nya. Oh, iya. Update ke Monterey. Jadi monggo silakan dulu. Saya mencoba Mungkin untuk pelan-pelan Bu untuk pakai yang mana. Baik. Para mahasiswa silakan kalau masih ada kesulitan. Iya, mahasiswa. Ini sebenarnya kalau untuk FOSS-viewer-nya sangat simpel dan sudah ada tutorialnya juga. Ini dari webnya langsung, dari Pak Eric-nya langsung gitu. Dan memasukkan data yang cocok itu kan. Betul, yeah. Yang penting gimana kita memasukkan data yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi kalau kita misalnya butuhnya untuk menghubungkan antara author, ya nanti kolom yang dimasukkan yang author. Gitu. Mungkin diberi contoh Bu, yang pakai data, jadi biar base-nya sama, biar running bareng. Baik, terima kasih. Memakai benchmark-nya mungkin tadi basisnya Mendeley, kemudian lari ke tadi Publish and Perish ya. Ya, Publish and Perish di websitenya harzing.com. Ya, betul. Nah, ini mungkin satu-satu dulu step by step. Ya. Kalau step by step-nya tadi setelah FOSS-viewer ini, setelah klik ini sudah tinggal pilih analisisnya di data from reference manager files. Sebentar Bu, saya soalnya nyoba yang dimasukin banyak belum bisa itu. Oke. Ini Bu, kata kuncinya kita kata kan kunci mau bibliografi ya. Apa? Reference manager. Mungkin dari reference manager-nya itu Bu, broken link-nya masih dari reference manager sampai ke file RIS-nya. Tadi kalau kan harus di-blok dulu, kemudian diekspor ke RIS. Nah, mungkin itu tahap itu yang masih misi. Pakai contoh file aja nggih. Pelan-pelan Bu, itu pada saat itu ngapain? Ya. Agak mundur sedikit dari reference manager saja. Oke. Baik. Ya, saya kira kalau ini semua kan sudah paham ya. Ya, misalnya kita mau ambil kelompok yang BIM related aja, tapi cuma sedikit ya ini. Nah, itu kita tinggal pilih foldernya, kemudian dimasukkan semuanya ini, diklik semua. Kemudian diklik semua ya. Tergantung Bu, kalau misalnya sudah membuat foldering akan sangat memudahkan sekali. Tapi kalau di Mendeley kita belum membuat foldering, maka kita pilih all references, kemudian lihat satu persatu gitu. Dari judulnya itu seperti apa gitu. Atau kita cari terserah yang akan di riset ya, karena itu betul. Kan data. Misalnya kita masukkan kata kunci computational gitu. Ada segini author, kita masukkan. Kita pilih, kemudian pilih file, export
all ke RIS. RIS. Ya. EndNote juga Pilih bisa. File, export all, Mana, kemudian Bu? RIS. Di kiri atas, Bu. Bentar. Di masing-masing Aduh. komputer mungkin beda ya. Jadi kalau Iya, iya. Mac beda. Jadi yang penting itu adalah outputnya berupa ekstensi RIS. RIS. Betul. Yeah. Ya. Itu Pak Fajri tanya tuh, ada banyak Java itu loh. Yeah. Java yang mana ya? Kok banyak banget Java-nya? Monggo. Ya, sesuai dengan Java Tengah, Java. Yang terbaru komputernya. Yeah, yang terbaru dan sesuai dengan operating Spesifikasi sistemnya. Yeah. Bu, itu kalau sudah ngeblok mau ke file itu apa tuh yang kok saya nggak keluar itu ya? Bu, klik kanan kalau pakai mouse bisa, Bu. Klik kanan ya. Klik kanan terus save as. Nah, ekspor. Oh, ini pakai yang ekspor bagian bawah juga bisa, Bapak Ibu. Oh, itu ada ekspor di bagian bawah itu ya? Yeah. Yang organize, make all, sama export, sama delete. Yes, gitu. Betul. Oh. Misalnya kita mau organize sebagai add to collection atau add to group gitu. Saya masukkan ke add collection, tambah di situ, masuk ke parametric architecture mungkin. Nanti malah jadi makin bingung, Bu. Oke, udah langsung fokus. Jangan nyebar-nyebar, Bu, malah fokus satu aja. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke RIS, sudah keluar ekspor RIS, terus ngapain? Di save, Bu, tinggal di save. Kasih nama. Kasih nama, sesuaikan dengan kata kunci yang dicari tadi. Kok saya keluarnya kok dalam bentuk save as sebagai apa? RIS. RIS, Bu. Tadi kalau kita sudah pilih RIS di sini, nanti dia akan save as-nya sesuai RIS itu. Yeah, kita bisa cek di sini. Sudah. Ya, ini sudah. Berarti udah ada RIS filenya. Nanti kita bisa panggil di Force Viewer-nya. Oh, kita panggil. Mari kita panggil. Oke. Nah, dipanggil. Akan dipanggil, Bu. Nah, paling tidak ini panggil sebagai rute yang paling sederhana. Jadi read data from reference manager files. Itu tadi kalau misalnya kita mau save di RIS juga berarti bisa, EndNote juga bisa. Gitu. Kemudian kita klik next. Sudah, terus diapain, Bu? Next. Next terus. Kemudian, sebentar, yang di sini berarti kita harus browse, Bapak Ibu, pilih yang sesuai dengan yang akan kita kaji. Itu database-nya ya. Betul, sudah dikelompokkan berdasarkan. Saya bingung, Ibu pelan-pelan dulu. Ini ya, kan Bu. Setelah dimasukkan itu keluar co-author, full counting. Ini diapain? Kalau yang punya belum, saya. Bu. Oh, Ibu, belum. Back kebablasan. Yang select files dulu, Bu. Select files sudah dimasukkan. Klik itu, pilih. Saya pilih yang ini, parametric design, kemudian klik next. Nah ini maksud dari co-authorship dan lain sebagainya itu sesuai dengan tipe analisisnya, Bapak Ibu. Jadi apakah kita akan mencari tahu kelindahan data antara satu author dengan author lainnya, jadi untuk tahu grup risetnya, atau kita pengen tahu co-occurrence-nya. Ini kok nggak bisa co-occurrence? Oh, karena cuma satu file ya tadi ya. Ini berarti co-authorship saja. Nanti yang muncul adalah data nama-namanya, data nama-nama dari author-nya. Gitu. Kalau di co-occurrence itu berarti kelindahan antara keyword-keyword yang ada di koleksi paper itu tadi. Gitu. Kemudian counting method-nya kalau bisa full counting. Kalau dua-duanya nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa, Bu. Dua-duanya nggak bisa. Gantian berarti? Iya, gantian. Kemudian ini kalau perlu Force Viewer Thesaurus file, bisa klik di sini. Kemudian kita bisa maximum number of authors per dokumen. Itu yang diisikan apa, Bu, yang Force Viewer Thesaurus file? Ini optional, Bu, tidak harus. Seperti yang saya tadi sampaikan, Force Viewer Thesaurus file itu akan membantu kalau ada perbedaan nama author.
Jadi misalnya saya sebagai atas ya. atau saya sebagai al atas gitu. Ya. Sudah, klik next. Kemudian minimum number of document of an author. Di sini ada 183 author. 3 meets the threshold. Berarti kan sangat sedikit ya kalau cuma kepilih 3. Kita ambil 1 aja. Biasanya juga saya ambil 1. Ini maksudnya gini, Bu. Maksudnya gimana, Bu, itu? Ini maksudnya adalah kita akan memasukkan data dari penulis yang menulis berapa kali, berapa dokumen pada list tersebut gitu. Jadi untuk tahu apa istilahnya ya, kerajinan nulis atau jenis penulisan dan lain sebagainya gitu ya, atau tren penulisan dari suatu author atau kelompok author itu kita bisa cari yang lebih dari 1. Tapi kalau saya dalam tahap ini sangat sarankan menggunakan yang 1 aja. Jadi kalau kita masukkan angka 1 berarti penulis itu nulis 1 kali pun sudah termasuk dalam analisis gitu, sudah bisa dianalisis. Kalau sudah, klik next, number of author to be selected, ini 183. Sudah, klik next lagi, ini adalah pilihan selected authors-nya. Kita bisa pilih manual juga, misalnya akan yang Liu ini nggak usah dimasukin deh, atau gimana, itu kita bisa, analisis di situ. Kalau sudah, klik finish. Nah, ini hasilnya seperti ini karena ternyata tidak ada yang berkelindan tulisannya. Jadi antara satu penulis dan penulis lainnya itu. Kok. Ibu mau share screen? Busuk gini, Bu? Boleh. Yeah. Tapi ini saya pakai komputer lain, Bu, nggak pakai ini. Kalau diteruskan dulu, Ibu Bu Syarifah. Oh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Jadi supaya sampai titik tertentu, kemudian nanti kita buka konsultasi begitu. Sebentar. Bisa dibagikan lagi, Bu, layarnya tadi. Oh iya. Sebentar, Pak. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Yeah. Maafkan, salah. Maaf. Screen aja ya. Yeah. Ini yang ini menggambarkan apa? Bahwa masing-masing penulis yang tadi saya masukkan ke dalam list itu dia tidak pernah apa istilahnya ya, tidak ada tidak saling berhubungan gitu. Dari segi authorship-nya nggih, Bapak Ibu, jadi dan para mahasiswa. Tapi kita bisa lihat perbedaan warna di sini. Maksud dari warnanya nanti bisa lihat di tutorial nih ya, di Fosvure Manual, bahwa warna itu menggambarkan kelindan data atau kelindan tema dan juga keseringan koleksi data. Jadi kalau apa istilahnya sudah ada warnanya, itu berarti tulisan dia atau authorship-nya bukan hanya 1 gitu. Ada 2 dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat. Ya, monggo terus, Bu. Iya, Pak. Jadi kita bisa lihat juga di sisi sebelah kanan interface-nya ini ada visualisasi ya. Scale-nya seperti apa akan kita atur. Kemudian way-nya berdasarkan documents-nya atau berdasarkan links. Kemudian size variation-nya kita gambarkan dengan circle atau dengan frames. Biasanya kalau frame seperti ini lebih mudah dibaca dan apa istilahnya bisa kelihatan lebih lengkap gitu ya teksnya, tetapi ngabisin space. Kalau circle kan dia lebih concise nih. Maksimum length-nya bisa kita atur, font-nya juga bisa kita atur, size variation-nya juga bisa kita atur. Nah, cluster colors bisa kita tambahkan. Misalnya di sini berarti kelihatan ada 183 cluster karena masing-masing menulis sendiri begitu ya. Berarti silahkan ini bisa diatur berdasarkan clustering yang Bapak Ibu dan juga para mahasiswa inginkan gitu kira-kira.
Gitu. Kemudian ada overlay visualization, ya. Overlay visualization itu bisa menggambarkan apa namanya? Ini ya, misalnya suatu tema tertentu atau ini digambarkan dengan H-indeksnya ya, jadi H-indeksnya berdasarkan kelompok warnanya. Kemudian kalau density visualization itu menggambarkan tema-tema dan juga sebarannya. Jadi ketika apa namanya, ketika kita memilih atau melakukan running terhadap kelindahan data tertentu, kemudian dia warnanya fokus sekali begitu ya, kuningnya itu hanya spotting atau hijaunya spotting gitu, maka sebenarnya dia masih pembahasan tentang bab tersebut sangat fokus begitu, jadi tidak berkelindan ke mana-mana gitu. Tapi kalau misalnya ada warna kuning yang gradasinya lebih bergradasi begitu ya, kuning ke hijau ke birunya, maka bisa disimpulkan bahwa ada banyak kelindahan pembahasan antara tema tersebut atau author tersebut dengan author yang lainnya, tergantung yang sedang kita bahas, author atau ini atau tema. Baik, begitu. Ya, ya. Barangkali dicoba satu kali lagi dengan data yang berbeda, Ibu. Baik, baik. Kalau tadi kan cuma dipilih sedikit ya, Iya. barangkali supaya nanti yang kelihatan lebih banyak, barangkali mungkin seluruh artikel yang ada. Oh ya, satu tahap lagi untuk mengekspor datanya itu kita bisa save sebagai Force Viewer, ya. Di save, di situ kita pilih kita pilih foldernya, atau kita bisa juga tinggal diklik OK ya Bapak Ibu, atau kita bisa share ya dengan Google Drive, Dropbox atau Microsoft OneDrive, atau kita bisa screenshot ya, bisa save atau print atau copy to clipboard kalau misalnya mau langsung di-share ke WA dan lain sebagainya. Kita bisa save, pilih di sini dengan format PNG misalnya. Seperti itu. Baik, kita coba lagi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dan para mahasiswa? Silakan, kalau ada yang sudah berhasil mengikuti dan ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak, diulang sekali lagi, Bu, tapi dengan jumlah data yang lebih besar. Bu Lia, ya. Bu Yaya, silakan. Mungkin bisa nyoba yang dengan teks data, Bu, untuk melihat keyword mungkin nanti. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Yaya. Ini create sama, pada dasarnya create a map based on bibliographic data, kemudian pilih yang teks ya. Kita bisa pakai ini nggak ya, sebentar. Oh enggak, bentar, maafkan. Nah, misalnya kita bisa pilih journal map di sini. Ada data TXT yang di di folder yang kita share. Kemudian klik OK. Sebentar, ini harusnya ada 2 kolom ya. Iya. Ini berbedanya mulai dari mana, Bu? Dari sini, Bu, dari sini. Just data source. Harusnya kalau ini sekarang kita milihnya apa? Sebentar, Bu. Ini kok hanya pilih satu ya. Saya coba tutup dulu nggih, Bapak Ibu. Sepertinya ini. Iya, lebih baik ditutup lagi dulu. Kemudian kalau ini mungkin Ibu membuat data teksnya dulu. Ya, data teksnya sudah ada. Kalau tadi nge-save-nya pakai apa, Bu? Yang tadi nyun sewu saya tanya ya Pak Ilya, karena ini saya pekerjaannya udah, tapi kalau nggak tanya nanti saya nggak bisa nge-save gimana?
Tadi bisa di save as, Bu, bisa di Phosphor, save as, save, itu keluar Phosphor, JSON, GML, Pajek. Kita milih yang mana? kalau file Phosphor-nya sendiri pilih yang Phosphor, Ibu. Terus ini kok ada Phosphor map file, itu diisi apa? Dinamaikan aja, Bu, namanya nama. apa? Nggih. Kok cuma satu ya? Sebentar. Sebentar nggih, Bapak Ibu. Sudah berhasil Bu Sugini untuk savingnya? Saya sudah, tapi saya pakai komputer. Ya, ya, artinya kalau sudah berhasil, intinya kan sudah ada prosedur sampai ke file yang akhir gitu ya. Mungkin Bu Sugini, Bu Sugini bisa share screen biar saya bisa bantu annotate. Menggunakan komputer yang berbeda, Bu. Oh iya. Sebentar ya. Oke, sorry, maaf tadi salah. Pilih. Oh, belum share screen ya, maaf. Udah terlihat nggak, Bu, Bapak Ibu, share screen saya? Mungkin kita pakai contoh file ya, yang txt tadi. Kita sama klik create. Ya. Kemudian pilih yang create a map based on network data. Kemudian klik next. Nah, ini kita bisa gunakan Phosphor map file dari contoh yang di sini, misalnya jurnal map gitu, txt. Basis datanya dari txt, gitu. Jadi kita bisa cari dengan cara yang tadi, dengan publish or perish, kemudian di save di txt. Ya. Kemudian kita pilih yang ini, kita bisa pakai jurnal network sparse-nya, txt juga. Jadi ini nanti bisa menggambarkan antara network sparse-nya seperti apa gitu, antara satu tema dengan tema yang lain. Sorry, ini jurnal satu dengan jurnal yang lain gitu, kalau yang ini ya. Coba kita lihat. Sudah klik. Yes. Ini minimum totaling strength-nya of an item-nya kita bisa pilih satu. Nah, misalnya seperti ini. Klik finish. Nah, jadi ini menggambarkan kelindan antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya pada waktu tertentu dengan tema tertentu. Jadi kita bisa cari di publish or perish atau cari di Mendeley gitu. Enggak, jangan dari Mendeley, di publish or perish aja gitu ya. Cari di jurnal, judul-judul jurnal, kemudian kita hubungkan antara masing-masing jurnal tersebut berdasarkan keyword-nya. Ini kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, kita bisa atur visualisasinya, Bapak Ibu. Dengan size variation-nya bisa kita perbesar atau perkecil sesuai dengan yang kita butuhkan. Scale-nya juga, weight dari visualisasinya berdasarkan link-nya atau berdasarkan citation-nya. Kalau berdasarkan citation-nya seperti ini. Nah, jadi misalnya kita dekatkan kursor kita dengan academic manage review, maka dia berhubungan dengan Journal of Finance, Journal of Risk Policy, dan lain sebagainya. Ini menggunakan contoh file ya, Bu Sugini dan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua, contoh file txt yang ada di dalam download instalan Phosphor. Nah, tadi Bu Sugini tanya tentang bagaimana kalau kita mau save visualisasi ini.
Nah, kita bisa klik save si filenya itu sendiri, ya, Foxviewer map filenya. Trial 1. Kemudian network filenya, ya, hubungan antara klik OK. Bisa juga kita share tadi via Google Drive, via Dropbox, atau via Microsoft OneDrive, atau juga bisa yang biasa saya lakukan secara simpel itu adalah bisa save atau copy to clipboard. Ya, kalau copy to clipboard saya bisa langsung kopikan ke chat misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan file yang PNG gitu. Atau bisa save di folder, ya, pilih klik save tadi, kemudian file name-nya misalnya trial 1. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian sebentar. Bu Sukini sudah bisa nge-save-nya, Bu? Halo? Sukini, apakah sudah Ya, tidak ada sudah, kesulitan? tapi Oke. saya mungkin bisa kok. Jadi saya sudah share screen, saya bisa share Oh screen. iya. Ya, silakan Ibu. Ini tapi belajar ya, jadi lucu-lucuan nggak apa-apa ya. Sama-sama, Bu. Ini gimana ini? Ya, banyak soundtrack-nya. Nggak apa-apa. Saya lagi proses. Misalnya saya pakai komputer yang Ini Ibu pakai yang outer ya, Bu, ya? Analisis outer nih. Ya. Terus segini masih mute, non sewu. ya ini yang saya yang pertama ini. Ini. Kalau yang kedua belum. Kalau boleh tahu tadi kata kuncinya apa, Bu? Pas search itu. Ini saya kebetulan pakai yang di Mendeley saya pada energi. Oke. Berarti kan antara outer ini sebenarnya semuanya membahas hal yang sama gitu ya, tidak ada, karena menganalisisnya baru satu kolom gitu tadi. Ya, kebetulan ini yang saya pilih itu kan file saya di Mendeley yang sudah saya kelompokkan per tema, jadi orangnya kayaknya saya nyimpen foldernya per tema itu. Mungkin all ya, harusnya saya milih yang simpenan Mendeley yang all ya. Nggak apa-apa, Bu. Cuma dari saya sini kan tidak tahu tadi itu untuk merubah-rubah skill dan macam-macam itu. Dari tampilan apanya, ini circle-nya, frame, ini frame, ini circle. Jadi tapi kok saya tidak sekrodit punyanya Bu Sarifah ya? Karena datanya tadi saya agak banyak, Bu, 180. Karena saya tadi sudah karena saya sudah dikelompokkan per tema ya, jadi
Per tema, dan juga ini kita lihat itemsnya cuma ada 8 Bu Sugini. Jadi mungkin karena sangat fokus sekali membahas tentang itu, jadi jenis paper dan juga author-nya itu hanya 8. Kalau misalnya 8 itu sebenarnya kita apa istilahnya ya? Jadi kelindannya ya gini aja begitu kira-kira. Jadi garisnya ada 8, masing-masing membahas tentang energi begitu. Kalau misalnya kita nanti semakin banyak datanya, semakin kelihatan kelindan datanya begitu kira-kira Bu. Oh iya, ini warna-warna ini yang di sini apa ini? Itu kalau nggak salah sebentar. Yang biru, yang biru Overlay visualization. Boleh diklik Bu, do not normalize-nya. Yang mana? Untuk tahu do not yang biar tahu pilihannya. Oh ya, itu berarti ini ya bahasan statistik gitu. Jadi antara 0, berapa sampai dengan 1 itu apa istilahnya keterhubungan antara masing-masing itu tadi masing-masing author atau masing-masing keywordnya. Gitu. Kemudian scores-nya juga bisa dipilih Bu, yang kanan atas visualization scores. Oh, cuma ada 1 ya, average publication per year. Nanti kalau misalnya datanya sudah banyak, ada pilihan yang lebih advance begitu, misalnya average publication per year, kemudian age index-nya berapa, citation-nya berapa, begitu. Kalau data kita cukup lengkap gitu ya, Bu, kolom-kolom yang ada di itu, di list-nya. Gitu ya. Oke. Matur nuwun, saya Sami-sami Bu. Bentar, stop share. Para mahasiswa mungkin ada pertanyaan atau curiosity, keingin tahuan? Silakan. Para mahasiswa, ini terutama para mahasiswa, apakah sempat mengikuti step by step? Silakan. Ya, belum ada pertanyaan. Mungkin belum bisa mengakses publish or trace-nya atau Mendeley ya, sepertinya. Kemarin saya tanya ke Mas Roshid, katanya belum pernah belajar tentang itu. Tampaknya ada step yang perlu dipastikan ketika publish perish itu kan kemudian nanti ekspor ke ini ya file sebentar saya CSV bukan itu ya, sorry. Copy. Pak Ilya gantian share screen. Ini ya, JSON. Oh, JSON. Ya, JSON. Saya kira mungkin ada yang kelewat itu. Kalau belum itu kan nanti belum bisa dimasukkan ke dalam Fast Viewer ya. Oh iya. Karena ini kalau saya mencobanya pakai yang Ibu, pakai yang web. Oh, oke. Enggak apa-apa, biar bervariasi. Ini Pak Ilya mau jadi mau share screen? Belum. Oh ya. Jadi atau belum, saya belum tahu ini. Oh, Okay. masih. Mungkin
Saya boleh sampaikan satu metode terakhir? Ya, silakan Bu. Ya, boleh Bu. Ya, jadi kita, astagfirullahaladzim, maaf, anak saya kok teriak-teriak ya. Baik, jadi kita bisa pilih ini ya, cara yang terakhir. Tadi kan yang nomor 1 udah, nomor 2 udah. Kita pilih yang create a map based on text data. Itu kita bisa masukkan. Kemudian, nah kita bisa pilih yang dari reference manager tadi. Atau kalau dari folder yang tadi kita dapatkan pada saat menginstal, mendownload installer, bisa pilih yang read data dari Vosviewer Files juga. Atau kalau data dari Scopus langsung, bisa pakai yang ini. Kita coba pakai yang ini ya, pakai yang Reference Manager Files. Sama seperti yang tadi, pilih yang RIS. Kemudian pilih filenya. Misalnya parameter desain secara utuh gitu ya, nggak usah berkelindan dengan energi, tapi yang parameter desain secara keseluruhan. Kita klik. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Oh ya, siap Bu. Sudah sampai sini Bu? Bentar, saya sudah sampai, lagi nyari file, ambil di data, kok kosong ya data saya? Yang dari reference manager tadi? Yang dari Vosviewer. Yang RIS aja Bu, atau saya share dari ini ya, saya share ke chat nih. Mas Rosi juga kayaknya udah nge-share Bu, yang belakangnya RIS. Saya share di WA group ya kan, di chat. Oh iya. Kedetek. Oh nggak kedetek. Yeah. Okay. Nggak support. Oh iya, file is blocked. Ya nggak ada kan, kosong. Nggih, keblok. Karena extensionnya nggak dikenal oleh Zoom. Iya. Pada dasarnya itu tadi Bu. Jadi format filenya yang RIS, yang dari reference manager dari Mendeley itu bisa dipanggil dengan cara ini. Oh, diambil dengan itu, pakai itu aja ya nyobanya. Nggih. Yang tadi 8 itu mungkin juga bisa Bu dicoba. 8 data dalam satu folder itu. Nggih. Ini create a map based on text data. Cara ketiga, kita klik next. Kemudian ini tadi pilih yang ketiga juga nggih, read data from reference manager files. Nanti kita akan masukkan data RIS. Kemudian klik next. Kita browse ke foldernya, pilih data yang akan kita masukkan yang mana. Ini ada 6 file RIS. Ini tentang tema computational secara keseluruhan, ini tentang BIM dan computational, kemudian ini tentang parametric design yang di parametric design dan energi. Kemudian ini tentang parametric design saja. Kemudian kita klik next, dia akan menganjurkan tentang field yang bisa diekstrak. Itu adalah title field-nya. Karena tadi saya menganalisisnya berdasarkan title-nya juga. Nggak pakai abstraknya. Nanti kalau pakai abstraknya terlalu banyak kata-kata dan keyword-nya ya. Title field aja. Kemudian pilih yang full counting. Thesaurus bisa di skip kalau tidak diperlukan. Kemudian klik next. Nah, ini minimum number of occurrence of a term. Itu maksudnya adalah setiap kemunculan pembahasan, kemunculan kata kunci atau kata kunci atau judul paper itu muncul berapa kali baru dianggap masuk sebagai data gitu. Given-nya adalah 10, saya akan turunkan menjadi 1 saja supaya relatif lebih banyak yang terbahas gitu ya. Kemudian di sini for each of the 627 terms, a relevant score will be calculated. Based on this score, the most relevant terms will be selected. Jadi nanti yang muncul paling besar gitu ya, paling dominan itu nanti adalah yang most relevant terms-nya. Jadi ketika kita memasukkan koleksi paper parametrik, kemudian ternyata yang paling besar itu adalah kata study, itu salah berarti. Atau design optimization berarti ternyata di parametrik yang paling banyak kelindannya adalah tentang design optimization. Kalau sudah klik next,
finish. Terus nanti akan muncul ini, kita klik yes saja, ada yang unconnected. Jadi seperti ini kira-kira. Ini masih terlalu sedikit juga sih papernya, tadi cuma berapa ya, 100-an ya, nggak nyampe. Kalau misalnya biar gayeng tuh emang kalau bisa sampai ribuan gitu, nanti gayeng sekali Bapak Ibu dan juga para mahasiswa. Cuma ya proses sampai ke situnya ngoleksi papernya juga kan agak PR. Tapi dengan publish or perish itu bisa cukup membantu. Saya ada yang nggak berhubungan satu tuh. Oke. Dari berapa paper Bu? Yang tadi ini. Oh yang 8. Wajar Bu. Ya, punya saya ya. Saya stop share nih. Oh ya, sebentar Bu. Kalau udah ini bisa seperti yang tadi ya, bisa screenshot, save atau print, atau bisa save file post viewer-nya atau share ke 3 pilihan ini, Google Drive, Dropbox, atau Microsoft OneDrive. Gitu. Saya stop share. Ini ya. Kalau saya pakai yang web base, kok ya apa? Selalu invalid untuk loading JSON filenya ya. Oh gitu Pak. Ini Pak Ilya yang share screen. Oh busuk ini maaf. Begini. Itu kayak gitu gimana bacanya Ibu? Berarti kan ini ada keterhubungan antara akses dan cost misalnya, kemudian dengan akses dan development, dan yang paling besar, paling banyak dibahas itu yang sistem ya di tengah dan paling banyak hubungannya dengan yang lain, kemudian development dan use dan cost. Use. Itu angkanya dari mana ya taunya itu ya Bu? Dari warnanya ya? Dari ukuran lingkarannya Bu. Nah itu Kalau bisa kita atur juga. Kursornya kursornya Bu Sugini ditaruh di atasnya kan muncul ya. Gimana? Di sini, Yus. Kursornya Bu Sugini, enggak ya? Ini udah nih, tak geser-geser. Diklik di situ, diklik misalnya use itu. Di bawah itu ada perubahan enggak ya? Oh. Karena datanya masih ini ya Pak ya, kecil mungkin. Jadi ya, besarnya itu menunjukkan gravity-nya Bu. Ya? Kayak kalau planet content analysis gede itu berarti gravitasinya gede juga gitu. Jadi dia menarik banyak topik masuk ke situ, terhubung dengan di situ gitu. Itu jadi frekuensinya ya, frekuensi. Ya. Atau gimana? Frekuensi keterhubungan dengan yang lain. Semakin dia berhubungan dengan banyak topik kan berarti dia menjadi penting kan. Ini besarnya ini menunjukkan signifikansi eksistensi. Iya, betul. Jadi kalau untuk nyari novelty mungkin di situ sudah agak jenuh, tetapi trennya justru ke arah situ gitu. Sampai dengan saat ini atau sampai dengan time frame yang tadi kita pilih pada saat mengambil data, Bu. Misalnya kalau kita mau lihat dari per dekade begitu ya, dari 1990, 2000, 2010 sampai 2020 itu kita bagi-bagi trennya seperti apa, nanti bisa kelihatan itu tadi apa ya istilahnya gravity-nya ya kata Pak Ilya itu tadi. Jadi tren atau gravity-nya itu ke arah mana begitu setiap dekadenya gitu. Kalau yang keluar sampai yang horizontal itu Bu Sarifah itu gimana output-nya itu? Oh itu diolah Bu, itu diolah lagi. Diolah lagi kalau itu enggak langsung. Enggak langsung. Saya pikir itu di sini bisa output-nya bisa timeline waktu gitu. Enggak ya? Sebenarnya bisa diatur Bu, tapi tetap harus diolah dari visualisasinya nggak bisa langsung kita dapatkan dengan force viewer saja di Photoshop berdasarkan berapa kali running. Jadi running pertama misalnya tahun segini sampai segini, tahun kedua running kedua tahun berapa sampai berapa gitu. Kemudian setelah itu hasilnya baru di overlay gitu.
Jadi nanti ketahuan yang hierarki pertama misalnya bahas tentang construction dan construction computation misalnya itu mulai tahun berapa. Kemudian dari yang hierarki 0 sampai hierarki 7 itu terbahas secara bersama-sama pertama kali pada tahun berapa. Begitu kira-kira Bu Sugini dan Bapak Ibu dan juga para mahasiswa. Belajar sama Bu Sarifah aja, private. Gitu. Pak Ilya tadi yang JSON-nya tidak terbaca nggih? Saya malah. Oh, iya ya. Ini saya coba nggih. Iya, nggih. Ini saya baru saya coba share screen. Nah, kadang-kadang kalau ini saya pakai Safari. Oh iya. Kan ini ya kita open. Nah, yang muncul kan pilihan ini ada JSON file atau pakai map and network file. Sepertinya kita pakai JSON file ya, tetap ya. Bisa, tapi lebih baik pakai map and network aja Pak Ilya. Belum share screen Pak? Pak Ilya belum share. Oh, bentar. Belum saya share. Oh iya, urung tak klik. Iya, benar. Sorry. Nah, cuma bayang-bayang kok. Kembali. Nah ini yang web based seperti ini. Kita open. Ini ada dua pilihan, JSON file dan Fosvure map and network file. Pakai yang ini ya. Pakai yang map. Pakai map. Coba kalau kita pakai map, ini yang diminta kan file apa Bu yang diminta kalau yang map ini? Bisa TXT dari contoh file yang tadi Pak, yang seperti saya contohkan tadi. Kan ada yang judulnya network map gitu. Sebentar. Itu dipilih yang itu. Tadi di dalam instalan Fosvure-nya, dalam folder instalan Fosvure. Sebentar. Ada folder data di situ. Di download ini ya tik data, oke. Jurnal mungkin kita cari salah satu ono pajak ya Pak ini. Itu jenis extension yang punyanya ini ada pilihan itu punyanya Leiden-nya ya. Saya kira ini saja mungkin dicoba. Oke, ketemu. Nah, tapi ini belum keluar network-nya kan ya Pak ya? Nah, nanti bisa ditambahin network filesnya, ditambah yang belakangnya ada network itu tadi. Oke, ini network-nya network ya. file. Oke, tadi apa ya tadi ya? Belakangnya ada network-nya gitu Pak. Ya, jurnal network. Ya. Nah, jurnal network yang sparse mungkin ya, yang sparse. Sparse ya. Network yang sparse. Oke, oh ya. Oke, itu. Nah, saya yang masih belum berhasil adalah ketika kita sudah pakai publish and perish untuk bikin teksnya. Bikin teksnya tinggal save as itu Pak. Coba saya coba ini. Saya coba tadi mana ya? Publish and perish. Nah, saya share screen lagi. Publish and perish. Saya menggunakan yang sebentar ini kok. Saya menggunakan Scopus. Jadi kalau Scopus ini caranya ternyata harus ngonek sampai ke API, minta API, ya, API-nya Scopus. Jadi mungkin dan ini ketika sudah punya ini, misalnya kita ketik contoh ini permaculture, itu langsung sudah akan muncul di sini sebagai search. Jadi ini kalau teman-teman yang mau bikin pertama list untuk ITR,
tinggal pakai keyword ini nanti akan muncul ada berapa puluh gitu atau berapa ratus gitu. Nah, ini sudah ada statistiknya juga kan. Nah, ini kemudian kita save result-nya ya. Betul, save results nih. Save result ke teks. Bisa ke CSV, bisa ke RIS. Results SCSV, Pak. Sebentar. Oh ya ya. Oh oke. Result SC. Sebentar ini. Result S. Oh CSV. Ya. Oke, ini saya coba. Oke ya. Berarti ini sudah, tapi sudah CSV. Bukan teks, bukan teks. Kita coba. Bisakah ini masuk ke Fox? Oh ini belum tak share ini. Munculnya seperti ini Bu. Nah, must be an ID column. Error. Oh iya. Ya. Harusnya ada ID column ya. Berarti di file CSV-nya bisa dibuka dulu. Terus kita tambahkan kolom ID. Mungkin ya. Coba. Atau ternyata enggak ada yang bisa langsung ini. Saya pikir tadi ini result and JSON as JSON ini, tapi ternyata juga enggak bisa langsung ya. JSON kita harus saya sebenarnya belum terlalu banyak coba yang JSON, Pak. Tapi biasanya dia harus coba masuk ke programming ke JSON-nya dulu gitu. Jadi harus sama-sama harus diedit gitu. Sama-sama harus diedit ya. Iya, kalau yang bisa langsung tuh paling enak sebenarnya pakai RIS sih. Iya, atau dicoba kalau pakai kita RIS ya. Yeah. RIS. Oke, berarti ini kan sudah RIS. Ngilangin ini. Ditimpa aja nggak apa-apa, Pak. Oke, ditimpa. Oke. Tetap yang map ya, RIS. Ya, yang map. Jadi tanpa network itu bisa, nanti munculnya kayak yang pas pertama tadi kita coba itu, jadi tidak ada kelindahan datanya, tapi kita bisa lihat masing-masing subjek itu entah author, entah judul, itu muncul sebanyak apa gitu. Nah, ini saya masih juga selalu muncul seperti ini. Incorrect ya, number of dari lagi. Okay. Jadi number kolomnya itu kan mungkin ini nyambung ya jadi satu. Jadi mesti harus ada slicing dulu di proses. Artinya mungkin salah satu belum bisa langsung smooth gitu kalau pakai web based. Jadi itu saja karena dari tadi saya selalu mentok di situ pakai beberapa jalur, mungkin belum nemu, suatu ketika mungkin nemu. Oke, sami-sami Pak Ilya. Mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman teman-teman mahasiswa, kita bisa share file CSV itu sebenarnya seperti apa, walaupun mungkin sudah pada tahu ya. Jadi CSV itu isinya kalau kita buka seperti ini, tampak seperti tidak beraturan, tapi di baris pertama itu dia sebenarnya identitas dari kolom. Jadi kalau tadi misalnya ada notifikasi, ada kurang kolom ID gitu, maka sebenarnya kita bisa tambahkan kolom ID di situ, tambahkan keterangannya terlebih dahulu, ID, baru masuk ke sites bla 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 gitu. Nah, nanti dicoba lagi kita edit seperti itu, begitu kira-kira. Jadi isinya sebenarnya sama seperti Excel ya, tapi kalau Excel kan hanya ini nyambung gitu. Jadi kepala kolomnya adalah yang baris pertama ini. Gitu. Supaya terbayang aja rekan-rekan mahasiswa prosesnya seperti apa kira-kira dan apa yang perlu dilakukan kalau misalnya ada data loss, ada
ada ketidaksesuaian jumlah kolom dan lain sebagainya bisa dicek di sini. Terima kasih Bu, ini sudah jam 3 hampir kurang 6 menit. Oh iya, nggak kerasa. Saya kira sangat asik kalau kita sudah main-main dengan data visualization, termasuk dengan Force Viewer ini. Dan intinya saya kira ini adalah membangkitkan curiosity bagi kita semua, wabil khusus ke para mahasiswa yang sedang mengikuti proses mata kuliah ITR. Jadi ada fasilitas yang bisa kita pakai, walaupun mungkin saat ini belum bisa berhasil semua, tapi kita tahu ada resource person yang bisa dihubungi. Cuman kalau menghubungi ya jangan jam 1 pagi begitu kira-kira. Sering terjadi, Pak. Yeah. Jadi terima kasih sekali Bu Lia, dan terima kasih juga para dosen yang sudah bergabung dan juga para mahasiswa yang juga turut memperhatikan, dan semoga nanti bisa diimplementasikan di dalam perkuliahan. Saya kira begitu. Mohon maaf lahir batin dari saya kembalikan ke Mas Rosyid itu. Tapi barangkali ada kata penutup dari Ibu Lia, monggo. Terima kasih Pak Ilya untuk kesempatannya. Kata penutup ya, tinggal dicoba sebenarnya. Belajar software itu harus mau belajar error, toh juga komputernya nggak akan meledak kok, insya Allah. Paling ngehang gitu ya, atau kalau di SketchUp paling backsplat. Satu-satunya cara adalah dengan mencoba. Kemudian sebenarnya tutorial Force Viewer itu sudah banyak sekali di YouTube, kalau misalnya rekan-rekan cek gitu ya, mau yang bahasa Inggris ada, yang bahasa Indonesia juga ada, dan relatif simple. Yang bisa saya sampaikan juga adalah mungkin tahapan belajarnya ya, sebelum kita masuk ke Force Viewer harusnya memang setidaknya pernah mengelola reference manager terlebih dahulu yang milik pribadi, sudah punya folder-folder tertentu yang bisa dikelompokkan sesuai dengan keminatan atau keingintahuan kita. Kemudian atau kita belajar untuk mencari data bankingnya itu ke publish or perish, dan kemudian nanti di save as menjadi input ke Force Viewer gitu. Setelah itu di Force Viewer sudah sangat simpel, tinggal kita tahu apa yang kita mau gitu kira-kira. Gitu Pak Ilya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Syarifah. Terima kasih Bu Sugini, maaf kalau nggak banyak bantu. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke Mas Rosyid. Terima kasih untuk para peserta, dimohon untuk mengisi presensi ya. Saya terus. Untuk kuliah umum kali ini sudah cukup. Mungkin nanti untuk kuliah umum kedua, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 dengan narasumber Prof. Nurul. Ya. Jadi mungkin gitu aja Pak Ilya dan Bu Syarifah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Syarifah.